ikhwah semuanya, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesabaran, ya, kemudian kemauan dan kemampuan untuk bisa tetap duduk di tempat ini untuk kita bersama-sama menuntut ilmu dari para ustadz-ustadz kita, yaitu khususnya tentang ilmu yang berkaitan dengan khotib ataupun khutbah, ya. Dan tadi kita telah selesai pada sesi yang pertama yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Hafidhullah Ta'ala. Kepada beliau kita ucapkan jazakallahu khairan katsira atas materi yang beliau sampaikan. Dan insya Allah pada sesi kedua ini materi akan disampaikan oleh Ustadz Abu Hasan Ahmad MZ Hafidhullah Ta'ala. Dan nanti penyampaian materi sampai kurang lebih jam 11.15 menit, ya. Jadi untuk sesi kedua kurang lebih materi sampai jam 11.15 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab nanti para hadirin bapak-bapak semuanya bisa melalui secara tertulis atau bisa juga secara langsung. Jadi sekali lagi untuk sesi tanya jawab nanti bisa melalui secara tertulis ataupun secara langsung. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, selanjutnya untuk menghemat waktu kepada beliau Ustadz Abu Hasan Ahmad MZ Hafidhullah Ta'ala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng tak ini? Kenceng ya suaranya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati Bapak perwakilan dari Muspika, betul ya, Muspika ya? Ada? Yang saya hormati perwakilan dari kelurahan, Bapak Duko, Bapak RW, Bapak RT, dan juga para takmir, para muadzin, para imam, para khatib, para dai dan kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa bersua, berkumpul, bertemu dalam rangka saling menasihati, belajar bersama. Semoga pertemuan pagi hari ini menjadi pertemuan yang membawa manfaat, menjadi majelis ilmu yang berguna dan amal soleh yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Selanjutnya, karena waktu kita sangat terbatas, pada sesi yang kedua ini bahasan kita adalah berkaitan dengan fikih azan dan fikih imamah dalam salat. Tentu amat sangat ringkas dan praktis. Mohon disiapkan catatannya. Saya akan menyampaikan beberapa poin saja. Nanti karena ini berkaitan dengan masalah praktik juga, mudah-mudahan nanti ada ya kesempatan untuk praktik. Taib. Yang pertama saya awali dengan pembahasan azan. Azan adalah pemberitahuan, pengumuman
Yang dimaksud adalah pemberitahuan tentang waktu salat dengan ucapan bacaan tertentu dan syarat serta ketentuan yang berlaku. Nanti lafal atau bacaan azan kita sebut dan saya yakin sudah pada paham. Yang kedua, keutamaan azan. Ada banyak banget keutamaan azan. Banyak banget nih. Cuman kalau dibaca semua gak cukup waktu. Saya kasih satu. Tolong ditulis ya, dicatat. Di dalam hadis disebutkan, dan hadis ini dinyatakan sahih dalam silsilah al-ahadis as-sahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana isnatai asyrata sanatan, barang siapa menjadi muadzin selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka dijamin masuk surga. Wa kutiba lahu bi kulli adzanin situna hasanah, dan setiap azan yang ia lakukan ditulis 60 kebaikan. Wa bi kulli iqamatin salasuna hasanah, dan setiap iqamah yang ia lakukan ditulis 30 kebaikan. Maka berbahagialah, bersyukurlah jamaah yang sampai hari ini status penjenengan menjadi muadzin. Jangan pernah pensiun kalau bisa sebelum Allah memensiunkan penjenengan. Berbanggalah, bersyukurlah kepada Allah kalau menjadi muadzin. Tapi mesti ikhlas ya, muadzin tidak boleh minta gaji. Ya, nanti kita diskusikan. Ya. Jadi muadzin lillah. Man adzana sanatai asyrata sanatan lillah, wajabat lahul jannah. 12 tahun tinggal ngitung penjenengan. Jadi kalau yang baru daftar, pikir baik-baik. Siap enggak 12 tahun? 12 tahun sebentar. Jabatan muadzin, jaminannya apa? Surga, dengan catatan tidak minta kompensasi. Itu iming-iming. Kalau Anda misalnya mau daftar jadi pegawai, apalagi pegawai negeri, menjadi ini dan itu, rebutan, diriwangi ngantri panas-panas, gak dapat snack. Paling gajinya berapa? Itu pun kalau sudah minimal berapa? Boleh pensiun dini 16 tahun. Apa 20 tahun? 16 tahun. Ini 12 tahun dapat surga, kalau betul dan kalau ikhlas. Baik, itu cukup sebagai kabar gembira bagi para muadzin dan calon muadzin, atau yang selama ini diminta jadi muadzin tapi kepeksa. Mulai hari ini jangan terpaksa. Ya. Wong yang kita cari ini swarga kok. Baik. Sudah, sekarang pembahasan berikutnya, syaratnya apa supaya menjadi muadzin yang baik. Kita nanti ada banyak ya, ini ada perlu diperhatikan baik-baik. Nah, ini dia. Baik. Syarat menjadi muadzin. 1. Atau syarat azan ya, karena ini sebenarnya bahasanya banyak. Azan dan muadzin. Yang pertama, ini enggak urut, enggak apa-apa ya, bahwa azan itu harus berurutan.
Ini saya sesuai baca di buku. Jadi urut-urutan bacaannya itu nggak boleh dibolak-balik. Belakang dulu baru depan, nggak boleh. Harus urut. Ya, harus urut. Yang kedua, murattaban, ya, an yakunal adzanu murattaban. Azan dikumandangkan secara tertib, berurutan sesuai dengan yang ditentukan. Yang kedua, an yakuna mutawaliyan. Mutawaliyan itu berkesinambungan, tidak diputus oleh perbuatan atau aktivitas lain. Begitu azan sampai membaca apa? Syahadat. Ada telepon. Aku azan. Orang ini penting banget. Oh iya ono salah. Oh iya sik. Oh, iki urusan jual beli. Oh iya nek jual beli sik. Enggak bisa. Jadi enggak bisa. Kecuali kalau hanya sebentar. Mohon maaf, misalnya pas azan berdering lalu diambil dimatikan, tidak ada masalah. Enggak apa-apa batuk. Ya. Asalkan cuma sekali 2 kali. Tapi kalau batuk setengah jam putus. Tergantung mas batuk. Jadi mutawalian itu berkesinambungan, tidak terputus oleh sesuatu yang menurut perhitungan umumnya orang belum terputus. Sekedar menjawab salam boleh. Pas adzan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak apa-apa. Ya. Tapi pas azan kentean tenaga madang sik, wah. Bubar. Oke ya. Nomor 2 ya, berkesinambungan. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat, saking semangatnya pengen jadi muadzin jam 10 azan, belum, tidak sah. Ya harus sudah masuk waktu sholat. Berarti seorang muadzin mesti tahu waktu sholat. Jadwal sholat yang update, jangan yang keluaran tahun 71. Masih ada ditempel 71 jadwal sholat abadi. Jujur di masjid-masjid tua kayaknya masih ada. Nggih napa nggih? Ganti mas, update lah. Sekarang di sini sudah ada. Itu pun perlu dicek melihat, karena kadang-kadang bisa jadi jadwal itu juga belum tepat. Jadi harus paham. Sudah masuk waktu yang ke berapa mas? Berarti orang ngantuk. Sidik jadinya. Yang ke-5 sekarang atau ke-6? Orang ngantuk. Yang ke-4, cara pengucapan bacaan adzan tidak boleh keliru. Ini kayaknya ini butuh latihan setahun. Banyak muadzin keliru bacaannya. Jadi nggak hanya modal semangat jamaah, harus bisa membaca. Minimal tidak ada lahan jali. Lahan jali itu kesalahan membaca yang membuat arti bacaan itu berubah. Kalau hanya kurang fasih, ya tidak apa-apa lah. Wong kita ini wong Jawa, kulon progo sisan. Abot wis, adoh kutho. Ya. Celak bandara yo berbeken kok. Dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Oke. Jadi tidak ada kesalahan. Nanti insya Allah kita sebut kesalahan fatal yang tidak boleh. Yang ke-5, azan mesti dengan suara yang banter, seru, keras. Azan bisik-bisik. Izin aku. Ya, izin jangan jadi muadzin. Ya, harus dengan suara keras. Walhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada mikrofon, ada loudspeaker, masya Allah. Kalaupun yang suaranya barangkali tidak begitu kuat, bisa dibantu. Yang ke-6, azan dengan bacaan dan lafaz yang ditentukan syariat. Tidak boleh nambah-nambah, tidak boleh ngurang-ngurang, kecuali ditentukan syariat. Nanti ada boleh tambahan.
Misalnya salat subuh, ada tambahan? Iya. Atau ketika hujan deras, angin ribut, ada tambahan? Iya. Tapi selain itu tidak. Di awal, di tengah, di akhir, jangan berani-berani nambah atau ngurang. Yang ketujuh, azan dilakukan satu orang. Aku gantian yo. Untuk separuh eding kan lumayan. Sijine teko syahadat baru ganti kowe. Enggak. Jadi satu orang harus selesai. Ya, satu orang harus selesai. Berikutnya yang ke-8, innamal a'malu bin niyat. Ketika seorang azan, niatnya memang azan betulan, bukan latihan. Ya, aku latihan tapi pakai loudspeaker, enggak. Jadi betul-betul sudah masuk waktunya. Niatkan itu sebagai ibadah. Ibadah azan. Tidak boleh untuk main-main, tidak boleh untuk latihan. Yang ke-9, an yakunal muadzinu musliman. Harus orang Islam. Tidak boleh selain Islam. Nah, ini yang ke-10 nih. Nanti mesti ada kasus ya. Minimal an yakuna mumayyizan. Minimal umur tamyiz. Minimal sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Tidak ada patokan pasti umur berapa, hanya kurang lebih itu 6 atau 7 tahun. Anak yang di bawah itu jangan jadi muadzin. Mungkin pernah melihat ya, kadang anak kecil di bawah bapaknya yang takmir, ya azan be, 3 tahun azan. Tidak boleh, meskipun mungkin suaranya bagus, sudah fasih karena diajari, tapi belum boleh. Kalau sudah tamyiz nanti ya, minimal ya selamatnya 7 tahun lah. Ya, lebih aman. Berikutnya yang ke tayyib. Berakal, an yakunal muadzinu aqilan, berakal. Jangan sampai, mohon maaf, orang yang tidak berakal azan. Atau dia sedang mabuk. Ya, namanya orang mabuk masuk masjid ada mikrofon azan. Kemudian yang berikutnya an yakuna zakaron, pria atau lelaki. Jadi wanita tidak diperkenankan menjadi muadzin. Padahal kalau sing azan wong wadon kita sak kampung teko kabeh. Sing ora tau nang masjid teko. Suarane Masya Allah. Makanya tidak boleh, ini fitnah. Tidak boleh. Nah, ini yang paling berat, yang ke-13 ini. Jujur ini paling berat. Ayyakuna adlan, adil. Ya, adil itu orang yang saleh. Akidahnya mesti betul, tidak berbuat fasik, tidak berbuat maksiat. Nah, ini memang itu nanti ada yang jelas tidak boleh berbuat dosa besar. Muadzin tidak boleh dia masih duwe cekelan. Boleh apa boleh? Boleh, mau cekelane HP kok. Sebentar dong. Kalau cekelane itu berbau syirik, kelenik dan seterusnya, tidak boleh jadi muadzin karena masih berbuat syirik. Masih suka sesajen, masih suka kedukun, tidak boleh jadi muadzin. Meskipun suaranya merdu, suaranya nafasnya landung, wah jos, tidak boleh. Karena itu perbuatan dosa, tidak adil. Termasuk juga adil itu amanah, jujur. Jadi azan itu betul-betul dia sudah masuk waktunya dan dia yakin sudah masuk waktunya. Jangan sampai sengaja menipu. Iki si hurung mlebu tak sengaja ben do kapusan, tidak boleh ya, tidak boleh. Namanya tidak adil. Soalnya apa? Selama ini mungkin dia berpikir begini, kalau saya azan tepat waktu, saya nang masjid gewong telu. Coba nek saya azan jam 09.00, mesti do nang masjid nggeruduk saya itu. Ya nggak boleh, ya nggak boleh. Ini ibadah, nggak boleh untuk main-main.
Ada tambahan lagi nanti beberapa ya, adab-adab azan itu tambahannya adalah ini, biar langsung saja. Adabnya itu bersuci, disunahkan ya. Berarti kalau nggak bersuci sah apa sah? Sah. Yang kedua, berdiri, disunahkan berdiri, karena orang kalau berdiri itu suaranya lebih leluasa daripada duduk. Tapi misalnya qadarullah pas sakit kakinya, boleh nggak sambil duduk? Boleh, kalau memang tidak ada muadzin lainnya. Yang ketiga, kalau bisa di tempat tinggi, ya mungkin di tempat tinggi, mungkin dibuatkan tempat tinggi atau di menara dan seterusnya. Kemudian menghadap kiblat, ini sunnah ya, menghadap kiblat. Berikutnya nanti ada letakkan ini apa? Tuding. Tuding itu bahasa Indonesia ini telunjuknya di dalam kedua telinganya. Jadi bukan gini ya. Pernah orang azan begini? Lihat, sering. Mesti begini. Begini. Terus tengok kanan ketika membaca hayya 'alas shalah. Tengok kiri ketika hayya 'alal falah. Ini saya lanjut saja. Kemudian nomor berapa ya? Saya sudah nggak ngitung lagi. Silahkan tadi poin-poinnya jangan hilang. Terus khusus azan subuh disunahkan 2 azan. Nih dia. Ini sunnah jamaah, tapi jarang diamalkan. Jadi azan yang pertama sebelum masuk waktu subuh. Tapi jangan terlalu malam, jam J azan, enggak. Jangan jam 2, mendekatilah, mungkin setengah jam atau 1 jam lah paling cepat. Setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Lalu azan yang kedua, azan yang asli ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Berikutnya pada azan subuh ini disunahkan tambahan. Ini sunnah tambahan. Apa bacaan? As-salatu khairun minan naum. Ini sunnah. Man wallahu a'lam bissawab, ada khilaf. Ketika azannya 2 kali itu pada azan pertama atau azan kedua. Wallahu a'lam bissawab. Jenengan manut ilmu, jenengan mawon. Karena dia ada khilaf dan kebiasaan mungkin masyarakat. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya ketika ada hujan deras, angin ribut dan macam-macam, itu ada bencana yang menyulitkan jamaah pergi ke masjid, maka dianjurkan ada tambahan. Ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Itu tambahan yang dibolehkan, disunahkan seperti itu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Begitu cepet. Nah, ditutup. Tadi saya bilang ada pertanyaan tidak gini. Itu keliru. Ada gitu loh. Bilang ada. Lah, oh enggak bilang ada, bilang enggak boleh jadi muadzin, enggak jujur. Jadi saya bilang ada pertanyaan tidak, jawabnya ada atau tidak. Saya tidak suruh gini kok. Lah ya wis padha wae. Ustadz dilawan ra iso, Mas. Nanti. Loh tadi udah tak tutup, ada tidak? Tidak, ya wis rono. Lanjut. Nek orang ngono sampean ngantuk, Mas. Ngomong lagi wayai. Lihat tadi sudah ada kotak sana, pikirannya ora fokus. Makanya biar fokus seperti ini. Tapi lewat, ya berarti sekarang ucapan azan, lafal azan. Pertama apa Mas? Bacaan takbir. Ya, lagu monggo. Ya, panjang seberapa nanti kita tidak bahas. Yang penting betul dulu cara pengucapannya. Ini yang paling penting. Bukan lagunya. Betul nanti memang dianjurkan, nanti ada ya sunnahnya
Muadzin itu yang suaranya merdu, keras, merdu. Itu iya, tambahan tadi ya. Dianjurkan suaranya keras dan merdu. Nek gur keras, buanter seru ning. Wah. Fales apik Mas. Suarane kaya ember ditutuki. Wah, enggak main. Jadi yang merdu. Kalau ada, kalau tidak ada ya janganlah. Pokoknya dicari yang terbaik begitu. Baik. Bacaan mari kita baca ya. Praktik semua baca, tapi nggak usah keras-keras. Cara membaca takbir itu kan ada berapa takbir Mas? 4 ya. Nah, disunahkan, catat ini ya, disunahkan. Takbir pertama dan kedua diwasal, disambung. Takbir ketiga dan keempat diwasal, disambung. Itu disunahkan. Begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu bacaannya. Bukan begini. Ada sebagian yang sering kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh apa boleh? Loh kok bingung loh. Jenengan ini lulus SD ora toh? Boleh apa boleh? Boleh. Tapi mboten nyunnah. Yang nyunnah adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang nyunnah. Setelah tahu pakai yang nyunnah. Kalau yang belum tahu sah, tapi yang sudah tahu nyunnah. Begitu maksud saya. Bukan berarti oleh aku iki, enggak gitu. Itu bagi yang belum tahu. Sah azannya. Tapi kita yang sudah ngerti disambung. Takbir pertama, takbir kedua disambung. 3, 4 disambung. Dan cara menyambungnya nanti juga harus betul ya. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diwakaf tapi disambung. Ada nggak? Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya nggak? Kalau wasol itu roknya di dhamma, bukan diwakaf. Itu hanya nyambung suara tapi bukan nyambung kalimat. Nah ini penting ya. Jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang betul. Nek biasa. Oh iya, berarti saya kemarin belum tepat. Sekarang harus diperbaiki, difermak. Baik. Bacaannya seperti itu ya. Mari tadi sudah diikuti belum? Ikuti sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Lebih tepat lagi. Jadi memang ini banyak lama ya kalau kita satu-satu. Bacanya jadi A ya, jangan E. Atau jangan O. Allah bukan. A bukan. Allah bukan. A. Allahu. Karena paling enak itu pakai O. Allah. Ya, O. Salah. Bukan Allah, salah. A. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kaf itu ada hamas ya kalau dia disukun. Ak. Yang masih ak diubah. Yang masih ak kok salah lagi. Ak biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu azan kampung. Ak itu hamas. Jadi huruf kaf itu ada syiddah, ada hamas. Jadi ak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kurang lebih begitu. Nanti tanya yang fasih. Baik. Lalu barnya jangan panjang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap lah. Salah. Itu artinya berubah dan tidak sah. Repot pokoknya. Ternyata selama ini banyak azan yang nggak betul. Iya. Kalau suara jangan tanya. Oh masya Allah, napas landung, suara merdu, top. Apalagi sound sistemnya harga 150 juta. Masya Allah.
Tapi keliru jamaah. Makanya dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Ilmu dahulu. Betul, itu hanya tambahan. Tayyib. Asyhadu. Mari dibaca. Asyhadu. Jangan satu. Satu Allah, satu. Asyhadu. Hanya pendek. Ada yang panjang, ada. Asyhadu. Mantep ning kleru. Asyhadu. Ayo. Asyhadu. Allah. Ada tasdid ya. Allah, bukan asyhadu ala. Artinya berubah. Allah. Ilaha. Illallah. Ada yang tidak pakai tasdid. Ilallah. Ilah dengan illah beda. Ya, tolong perhatikan. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Hayya 'alas shalah. Jangan hayalas shalah, ainnya hilang. Hayalas shalah. Hayya 'alas shalah. Soalnya ini mirip. Enaknya hayalas shalah, penak wis, karo ngantuk lihatan. Atau ianya dipanjangkan. Ya enggak tepat, meskipun kalau dibilang salah ya. Hayya 'alas shalah. Kayaknya mantep ning, lebih baik pendek saja. Hayya 'alas shalah. Ya. Kemudian hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu pakai hak ya, bukan hak. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tambahan di salat subuh. Perhatikan ya. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jadi naum itu madlin. Itu minimal 2 harokat. Jangan minan naum. Salatnya dawa. Naumnya pendek. Wina Indonesia salatnya pendek, naumnya dawa. Jadi malah turu jarene. Loh, saya dengar pengajian kayak gitu. Otak-atik matuk ya enggak gitu. Salatu khairum minan naum. Salah. As-shalah itu 2 harokat, naum boleh panjang. Jadi naum minimal 2 harokat. Minan naum. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Itu azan. Nanti silakan dipraktekkan. Sekarang imam. Ini soalnya waktunya habis nanti. Iya. Iqamah. Oh iya, tambahan untuk azan itu ada jarak ya, ada jarak ketika yang mendengar bisa menirukan. Jangan langsung cepat. Meskipun tadi mutawalian, berkesinambungan, tapi jangan terlalu cepat. Ada jarak ketika seseorang bisa nirukan. Kalau iqamah lebih cepat tidak masalah ya. Ada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, tambahnya itu saja ya, lainnya sama. Baik, sekarang imam. Ini juga poin-poin saja. Sama tadi ya, syarat-syarat misalnya dia seorang muslim, jelas imam harus muslim. Yang kedua, minimal mumayyiz. Minimal mumayyiz. Jadi kalau anak masih 5 tahun, meskipun ada anak 5 tahun hafal Quran loh, bacaannya bagus, tapi jangan jadikan imam karena dia belum boleh menjadi imam. Kemudian dia tadi sudah muslim, mumayyiz, ya adil lah. Meskipun adil ini nanti ada khilaf, karena orang fasik boleh nggak jadi imam? Boleh, kalau memang nggak ada, sah. Muadzin juga sah, tapi ini tadi adabnya ya, lebih baik begitu, lebih baik selama kefasikannya bukan
kesyirikan, kekufuran, ini tidak boleh. Ya, imamnya dukun, nggak boleh. Tidak boleh ya. Kalau dia menjadi dukun jadi imam tidak boleh, meskipun bacanya fasih, meskipun hafal Quran, tidak boleh. Atau dia masih berbuat syirik, membuat ini tidak boleh. Jadi harus muslim, mumayyiz, laki-laki, jelas ya, laki-laki. Kemudian bisa membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran. Mohon maaf yang bisu tidak. Ya, lah yo, Mas jadi imam yo apalan, maksud membaca itu apalan, maksud bisa baca Quran tapi dia hafal orang tua yang sudah. Oh iya, yang penting bener. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak masuk. Ganti. Kamtu. Ya, enggak bisa. Ar-Rahmanir Rahim. Mohon maaf, pensiun dini. Nek pensiun dini mending pecat wis. Ya ning ya ini guyon. Bareng ngono takmir langsung buat surat pemecatan ya jangan. Dilatih dulu, diajak belajar dahulu. Ya, seperti itu. Apa tadi sampai berapa? Muslim, adil, bisa baca Al-Quran, mumayyiz, tahu hukum sholat. Tahu hukum sholat. Jadi kalau tidak paham fikih sholat tidak boleh jadi imam. Meskipun tadi anak 5 tahun, mungkin 7 tahun, wah hafal Quran bagus, tapi ternyata sholatnya belum bisa, tidak boleh jadi imam. Karena jadi imam itu bukan sekedar dia bisa sholat, itu tok. Nanti kalau keliru, kalau lupa diingatkan malah bingung. Nah ini nggak boleh. Jadi imam punya minimal fikih sholat. Bagaimana sujud sahwi, ya. Bagaimana kalau ada sujud tilawah, ayat sajadah misalnya. Jadi banyak hal ya jamaah, tidak sekedar yang penting tua. Wah enggak. Nah berikutnya yang paling berhak menjadi imam siapa? Siapa yang bisa menjawab saya kasih hadiah? Angkat tangan dulu yang mau jawab. Oke, pertanyaannya. Oke, angkat tangan dulu. Oh ya itu tadi yang pertama. Oke. Siapa yang paling berhak menjadi imam di sebuah masjid? Perhatikan jawab pertanyaannya. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang pendapat lain? Oh ini dapat hadiah. Imam tetap meskipun apalagi mungkulhu. Karena imam tetap itu enggak, ibaratnya dia pemimpin di situ. Meskipun pemimpinnya begini begitu ya, ojo didongkel sebelum dipensiunkan. Ada seorang imam yang hafalannya cuman mungkin kulhu al-falak an-nas, tapi betul dia bisa. Suatu kali cucunya atau tetangganya, anak-anak muda hafal Quran, wow masya Allah, 30 juz wis mutqin. Dia datang, lalu ini ada imam rawatibnya, dia maju, ndak boleh. Ada seorang syekh, profesor, doktor, ahli qiraat datang di situ, imami tetap kulhu apalane teko ndak, meskipun Anda profesor, doktor, ahli Al-Quran, karena Anda tidak berhak di tempat dia kecuali dipersilahkan. Kecuali tidak ada imam rawatib. Nah itu dia. Kalau tidak ada imam rawatib atau penjenengan safar mampir di masjid sak rombongan mau sholat, nah baru dipilih ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dan tentu tadi harus memenuhi syarat paham sholat. Sekedar ya anakku paling hafal 30 juz, kowe guru sak juz ora hafal, tapi anaknya nggak bisa sholat atau belum bisa, tidak layak. Bisa dipahami ya? Jadi dalam kondisi imam rawatib atau imam rotib tidak datang, sudah ditunggu lama, ternyata ada izin, nah jamaah itu baru memilih mana yang paling pandai tentang sholat, lalu
yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Tapi hafalan ini bukan sekedar hafal, minimal tidak keliru bacaannya. Tadi misalnya mohon maaf, hafal mungkin 2 juz 3 juz tapi keliru-keliru. Jangan. Tidak harus yang paling banyak. Ya, kalau nanti menjadi imam rawatib itu tergantung takmir, tapi minimal harus memenuhi kualifikasi. Berikutnya, seorang imam mesti tahu kondisi jamaah. Ada yang sepuh, ada yang sakit, ada yang misalnya punya kebutuhan khusus. Jangan terlalu lama. Mentang-mentang baru pulang dari pesantren, hafal 30 juz, wal baqarah saayat boleh? Boleh. Boleh. Tapi sampai halaman-halaman, ya Allah. Kalau penjenengan sholat malam sendiri atau sepakat nih, sepakat kita sholatnya rada dawa nggih, ora apa-apa. Tapi kalau enggak kesian, tidak boleh ya seperti itu. Bahkan ketika kita sudah ingin panjang, lalu mendengar misalnya ada yang sakit atau ada anak kecil nangis mungkin di bawah bapaknya, maka segera kita pendekkan saja, ya supaya seperti itu. Baik, nah kemudian imam. Ini berikutnya ya. Imam tidak boleh memulai salat alias takbiratul ihram sebelum jamaah itu siap. Berarti imam mesti ngecek makmum sudah lurus, sudah rapat, baru mulai. Ada nggak imam begitu iqomah selesai langsung takbiratul ihram? Mungkin belum tahu. Kasih tahu baik-baik. Jangan asal pecat. Gue sangar banget tak mire. Salahin bien, ya ngangkat dia udah paham. Makanya besok kalau ngangkat imam itu yang qualified, memenuhi kualifikasi. Jadi harus mari luruskan, mari rapatkan. Jangan jadi melihat makmum, guys. Imam itu jangan sambil menghadap ke barat, mana barat? Sana ya, misalnya imam, misalnya barat sana, kita imam, begitu maju lalu sawusufakum dan seterusnya. Makmum merah dong ini, wong kampung, kayak mau copo, ya gitu ya. Pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, bolehlah dengan bahasa Arab terjemahkan. Lalu dengan santun, ya. Nabi itu mengelus pundak para jamaah waktu itu sahabat itu dengan lemah lembut. Ini terlalu maju dadanya, mundur dikit, ya begitu. Masya Allah, itu Nabi jamaah. Bahkan suatu kali beliau sudah hendak takbiratul ihram, ada satu jamaah itu mohon maaf, dadanya agak ke depan. Dikasih tahu malaikat Jibril, kemudian beliau mengurungkan takbiratul ihram. Hendaknya la tusawwunna sufufakum, lurus, jadi lurus betul-betul lempeng. Kalau dilihat dari samping itu lempeng, gak ke belakang, gak ke depan. Kakinya juga demikian. Itu indahnya Islam jamaah. Jadi sholat ini ibadah terbesar sesudah 2 kalimat syahadat. Jangan disepelekke, jangan asal-asalan, sebaik mungkin kalau bisa. Kalau bisa, termasuk jamaah ini ya. Imam betul-betul ngemong. Jadi bahasa Jawanya paling pas itu seorang imam harus pandai ngemong. Itu prinsip penting ya, punya ilmu. Habis itu baru takbiratul ihram. Tidak ada bacaan apapun sebelum takbiratul ihram. Sawi ngopo? Gak ada. Nabi begitu sudah siap ya menghadap kiblat, bacaan pertama yang beliau ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sesuai dengan kondisi. Dan nanti ada ya sunnahnya ketika sholat ini, sholat itu dan seterusnya. Berikutnya juga ketika selesai sholat salam, maka dianjurkan membaca zikir istighfar 3 kali, Allahumma antas salam. Setelah itu disunahkan menghadap jamaah. Jadi imam bukan sampai setengah jam orang balik-balik, enggak. Jadi cukup istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Habis itu menghadap jamaah. Ini sunnahnya demikian. Jangan terlalu lama. Sampai apa?
baca Allahumma antas salam, selesai, baru kemudian menghadap ke makmum. Nah habis itu terserah mau pindah, mau mungkin melanjutkan menghadap makmum, atau nanti mungkin kemudian, itu enggak masalah, sesuai dengan kondisi. Kemudian apalagi ya, cuman itu. Usahakan bacaan kalau pada sholat jahriyah itu juga jelas supaya bisa didengar. Kemudian takbir intiqal itu juga jelas supaya bisa didengar oleh makmumnya. Begitu jamaah kurang lebih berkaitan dengan imam. Nah, yang paling penting adalah memenuhi syarat. Jelas syarat sholat ada ya, rukun sholat. Nah, rukun sholat yang penting harus diketahui. Ada nggak pernah penjenengan jadi makmum tapi malah keteteran, nggak bisa ngikuti saking cepatnya imam? Nah, nggak boleh jadi imam. Sholat sendiri aja nggak sah, karena salah satu bukan syarat, rukun sholat adalah tumak-ninah. Tumak-ninah itu artinya melakukan suatu gerakan dalam sholat secara sempurna dan cukup untuk membaca zikir minimal. Contoh, misalnya ya, ruku Allahu Akbar sampai betul-betul sempurna, bukan begini ya, sempurna, lalu cukup minimal membaca satu doa atau zikir ruku. Katakanlah subhana rabbiyal azim, cukup. Baru sami Allahu liman hamidah, tegak sempurna rabbana lakal hamd, minimal begitu. Tapi kalau Allahu Akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, ini tidak sah. Tidak sah, karena tidak memenuhi rukun. Ingat ya. Boleh mengulangi lagi gitu. Misalnya kalau imamnya terlalu cepat gitu, terus makmumnya keteteran kayak senam itu jadinya itu kembali. Berarti sering ngoten niku. Iya, iya. Terus mengulangi lagi boleh itu? Bukan mengulangi, jenengan mundur jadi makmum. Melepaskan diri jadi makmum, Anda niat sholat sendiri. Itu pahalanya gimana itu? Innamal a'malu binniyat. Lu mau iya niate salat jamaah ning imame ora iso dieloni kok. Kan innamal a'malu binniyat. Jenengan tadi sudah ke masjid niat salat jamaah, oke? Tapi enggak pantas diikuti, daripada enggak sah, salat dewi. Sudah dapat pahala jamaah, pahala karena niatnya tadi ke masjid salat jamaah. Besok kalau sudah ngerti imamnya itu, jangan salat lagi di belakang dia. Cari masjid lain. Atau imamnya ganti. Ini takmir nanti yang karena apa? Ditunjuk orang sah. Gak sah ya jamaah, mohon maaf, tidak sah. Ini sepakat karena tidak tumak-ninah. Kalau mentul-mentul itu loh. Minimal tadi, minimal tuh sebentar ya. Contoh gampang. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Cukup kan? Cepet ini sudah. Cepet banget, tapi cukup. Allahu Akbar, sujud pelek subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, rabbighfirli. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Cepet kan? Tapi enggak begitu mentul-mentul begini. Kalau mentul itu belum sempurna. Silahkan buka di buku-buku fikih. Salah satu rukun salat apa? Tumak. Oke. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah ya. Ini yang ingin kita bahas. Bacaan Al-Fatihah harus betul. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Rasah nek ramoco Al-Fatihah. Minimal betul, jangan bicara fasih ya, kalau fasih berat awake dhewe niku. Betul itu tidak ada lahan jali. Tadi misalnya alhamdu dibaca alkamdu. Mantep nih. Tidak betul. Tapi kalau misalnya mohon maaf, itu salah. Tidak boleh. Kalau dia orang mungkin sudah sepuh dan tidak bisa mengucapkan huruf H, hanya bisa huruf kaf, alkamdu, itu bagi dia silahkan. Karena la yukallifullahu nafsan illa. Tapi jangan jadi imam. Kecuali nggak ada lelaki lain kecuali beliau. Tapi kalau ada lain yang bisa, maka beliau tidak boleh jadi imam.
Mohon maaf, ini bukan masalah kenceng banget. Yo kudu kenceng. Karena masalah prinsip. Ini masalah prinsip. Jadi pemimpin itu harus memiliki standar kualifikasi minimal. Soalnya apa? Jadi pemimpin kan begitu. Contoh misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini orang sepuh, tidak bisa, tapi yang lain betul. Insya Allah tidak mengapa. Ini tidak termasuk lahan jali. Kalau tidak bisa, karena orang Jawa itu ain jadi ngain. Kalau memang sudah belajar, berusaha, wis dikoroi barang ora iso ya. Ya, misalnya seperti itu. Karena ini wallahu a'lam bukan termasuk lahan jali menurut sebagian orang. Tapi kalau yang lain-lain diubah ya, itu bisa berbahaya. Jadi silakan nanti kita baca nggak Al-Fatihah? Cuman ada mungkin yang qari siapa? Yang hafid Quran. Mana? Mana Ustaz Usman? Dari situ aja baca. Contoh pakai mic Mas, pakai mic. Baca surah Al-Fatihah. Yang fasih, yang betul, nanti biar kurang lebih seperti itu. Pakai ini ya, pakai mic. Mana? Mana beliau? Ada orangnya? Selak Rebo ya? Nah iya Mas, sekarang waktu cepat sekali. Ada nggak? Monggo cepat Mas. Nggih Mas Ustaz. Iya, Masya Allah. Yang keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin ya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Ya, intinya nggak ada lahan jali. Nanti silakan karena waktunya terbatas. Al-Fatihah mohon yang betul. Tidak mesti yang paling fasih. Tidak mesti yang paling banyak hafalan. Kalau sudah ditunjuk jadi imam. Tapi kalau belum ada, nah itu tadi yang paling bisa tentang fikih salat dan paling banyak hafalannya. Begitu nggih? Apalagi ya? Ya seperti itu. Terus Al-Fatihah sudah. Ngimpun itu saja. Nanti silahkan di tengah-tengah tanya jawab, monggo. Ini jujur saja sebenarnya banyak problem. Teorinya masih banyak, lalu di masyarakat problem kita banyak kasus. Banyak kasus, cuman karena waktu terbatas, saya kira sampai di sini saja. Nanti silahkan kalau ada yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab, atau nanti Ustaz Afifi yang menjawab, atau kalau tidak bisa ya kita simpan dahulu, mudah-mudahan di lain waktu bisa kita jawab, atau mungkin dicari jawabannya dengan yang lain. Tapi seperti itu. Acara berikutnya tanya jawab dengan Ustaz Afifi enggak? Udah, oh iya. Baik, tanya jawab monggo. Iya, sini satu, bawah satu, gantian. Oh, tiga ini, tiga. 1, 2, 3. Mas, Mang sebutkan, Mang tunjuk Mas. Oh iya, satu yang sini terus ya. Ini dulu, yang Masnya. Sebutkan nama Mas. Sebutkan namanya, oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahim Al-Adjari
Ya. Di sini saya akan izin bertanya kepada Ustadz ya, dan mohon izin kepada hadirin untuk waktunya. Pertama saya akan menanyakan, maksud dari pertama meletakkan telunjuk di telinga ketika menjadi muazin, dan selanjutnya tengok kanan ketika hayya 'alas shalah dan tengok kiri ketika hayya 'alal falah. Maksud dari dilakukannya tersebut itu apa Ustadz? Supaya kita itu mantep dan punya pegangan apabila kita menjadi muazin dan melakukan hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya carikan hadisnya dahulu ya. Disebutkan enggak di sini? Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya lagi tidak hafal nih hadisnya yang jelas. Sebentar saya carikan ya. Atau nanti saja. Maksud wallahu a'lam bissawab. Yang pertama ketika hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, sebagian ulama menjelaskan maksudnya supaya panggilan azan itu ketika di atas tempat yang tinggi itu bisa menyeluruh. Ya, karena zaman dahulu itu belum ada loudspeaker. Sehingga supaya terdengar oleh seluruh masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun meletakkan tangan ya di telinga itu adalah amalan Bilal yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan pastinya wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti mungkin kita sampaikan hadisnya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Nur Hidayat. Izin bertanya Ustadz, tadi kan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah dan mendapati imam sholatnya bacanya salah dan juga kurang tumaninah, itu kita lebih baik mundur untuk melaksanakan sholat sendiri. Nah, pertanyaan saya, ketika kita menghadiri sholat Jumat dan kita mendapati imam yang seperti itu, bagaimana Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus banget, sulit dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban saya. Soalnya sholat Jumat, kalau nggak ada lain bagaimana? Ya sudah, ikuti saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada tempat lain untuk sholat Jumat. Kalau sholat biasa kan bisa. Kalau sholat Jumat, ya makanya sampaikan ke takmir, ke jamaah, ya, bahwa imam itu kedudukan yang tinggi. Tidak sekedar untuk dirinya, tapi juga untuk jamaah. Maka disampaikan baik-baik supaya diperbaiki cara bacaannya, cara sholatnya dan seterusnya. Ya mungkin dahulu adanya cuman itu. Nah sekarang kan sudah semakin modern, fasilitas sarana untuk belajar sudah mudah, maka sampaikan baik-baik. Dan ini bagian dari nasihat, Begitu nggih? Yang lain? Nah ini sebelum saya jawab, ini ada tadi ya. Hadis tadi Mas tentang menunjukkan apa? Hadis, ya. Ini dia hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Wahab bin Abdullah qala raaitu Bilalan yu'adzinu wa yaduru wa yattabi'u fahu hahuna wa usbu'ahu fi udhunai. Ini dia. Suatu kali saya melihat Bilal azan, ya, sambil dia
ketika hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dia ke kanan ke kiri dalam keadaan dua telunjuk sababahnya itu di telinganya. Itu dia hadis riwayat Imam Tirmidzi dan kata beliau haditsun hasanun sahih. Wa 'alaihi al-'amalu 'inda ahli ilm, dan ini dipraktekkan diamalkan oleh para ulama atas dasar hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti silakan dicek ya di internet juga ada. Thayyib, Mbah Google. Bukan Mbah Google yang jawab, tapi ini karena nggak hafal hadisnya ya. Maka kita cari ada. Kita cari sekarang ini, cari apa saja ada jamaah. Ya, cari apa saja ada di sini. Iya. Thayyib, dari bawah ada nggak? Nggih, monggo Pak. Yang mana? Oh, nggih. Assalamualaikum, Ustaz. Ini terkait bacaan imam, Ustaz. Kalau qadarullah imamnya itu bacaannya itu salah nyambung ayat, Ustaz. Yang semisal surat At-Takwir, Sujirat dia lanjutkan Fujirat, sedangkan makmum tidak mengingatkan, atau kebalikan Al-Infitor Fujirat dia baca Sujirat. Nah, seperti itu. Hukumnya gimana, Ustaz? Apa dia tetap sah salatnya atau mengulang, Ustaz? Baik, ini juga pertanyaan yang barangkali banyak kasus. Jadi, kalau kesalahan itu bukan pada surah Al-Fatihah, maka salatnya sah. Ya, kalau kesalahan bukan pada surah Al-Fatihah. Tadi misalnya bacaan lain mungkin ada keliru-keliru. Tetapi ketika makmum itu tahu bahwa itu keliru, maka namanya fathul imam, ya, atau it'amul imam istilahnya. Itu mengingatkan imam. Jadi oleh karenanya orang yang paling berhak berada di belakang imam itu adalah liyaliyani ulul ahlami wan nuha. Hendaknya orang yang berada di belakangku adalah orang yang ulul ahlam, sudah balik, sudah dewasa, dan an-nuha, ulul nuha itu yang punya pengetahuan cukup tentang salat dan pantas menjadi imam. Jadi yang di belakang imam itu orang yang memang pantas juga menjadi imam. Supaya apa? Kalau tadi imam salah membaca, bisa membetulkan. Kalau keliru, kadang lompat ayat, ada yang kurang, dibetulkan, diingatkan. Kalau imam saya salah gerakan, dia juga membetulkan. Siapa? Di belakang imam. Maka tugas yang di belakang imam itu yang mengingatkan. Dia baca. Kalau misalnya betulnya begini, dia baca betul itu. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata imam bablas, ya wis. Ya sudah, jangan malah dia ya, woi dilek ki ora gelem. Jangan gitu. Ya. Jadi tetap yang di belakang imam itu mengingatkan, membetulkan, ya, meluruskan. Itu tugas di belakang imam. Bukan yang di belakang jamaah belakang. Subhanallah, wah besak. Subhanallah, enggak. Jadi yang mengingatkan imam itu yang di belakang imam. Kalau salah bacaan di belakang imam, makanya dia yang paling berhak. Kecuali belakang imam ora dong, sebelah ora dong, muri ora dong, sing dong muri dewe, lihat kondisi. Kalau nanti dia ingatkan suaranya keras justru membuat gaduh, bingung kabeh, tidak usah diingatkan. Karena dia kadang-kadang bikin gaduh. Pernahkah ini bapak-bapak yang jadi imam ketika diingatkan oleh jamaah rame-rame malah mumet, bingung? Iya, makanya yang ingatkan itu yang belakang imam, dan itu nggak usah keras-keras, lirih wae, karena denger. Ya kecuali imamnya sudah utum bengok, ya wira apa-apa. Jadi penting ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, diingatkan ya oleh yang di belakang imam. Tapi kalau Al-Fatihah mesti betul ya, nggak boleh keliru. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih? Ya, bawah satu lagi nah. Nggih. Yang bawah ini. Nanti pindah ke sini lagi. Nggih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan tentang muadzin yang dijamin jannah. Kalau beliau jadi muadzin 12 tahun, apakah beliau ini adanya 5 waktu itu terus atau tidak 5 waktu terus? Artinya sesuai dengan kondisi yang beliau miliki.
Nggih. Terus yang kedua, kedua. terkait imam Ustaz. Nggih. Imam zaman dulu mungkin tidak terjadwal. Nggih. Kami di lapangan ini dijadwal. Ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Man adzana lillahi isnatai asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Barang siapa menjadi muadzin selama 12 tahun, yang dimaksud status dia selalu menjadi muadzin. Adapun apakah harus 5 waktu azannya, tentu tidak. Karena Bilal sama Ibnu Ummi Maktum juga gantian kadang. Artinya status ini aku tetap jadi muadzin. Kadang kan mungkin pas gantian. Karena muadzin satu masjid boleh lebih dari satu. Sebagaimana Masjid Nabawi pada zaman Nabi SAW, muadzinnya juga lebih daripada satu, boleh. Jadi satu masjid jangan hanya satu kalau bisa. Nanti kalau sakit, jadi kalau bisa lebih sesuai kebutuhan. Sehingga kalau di sebuah masjid ada 4 atau 5 muadzin, lalu dijadwal, ya statusnya tetap muadzin meskipun saat itu tidak azan karena gantian. Tetap statusnya muadzin karena tetap jaga juga. Nanti kalau pas nggak datang. Muadzin itu jamaah, wallahu a'lam bishawab, meskipun azan itu pekerjaan yang mudah dan tidak sampai 10 menit ya. Paling berapa menit? Yang sulit bukan azannya, tapi yang sulit adalah amanahnya. Pertama, 5 waktu ora oleh disambi. Jenengan kalau jadi muadzin bisa nyambi ke sana, enggak bisa, plesir enggak bisa. Sebentar lagi azan. Dia selalu standby. Berarti mewakafkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk umat. Kedua, raoleh jaluk tawakal 100% kepada Allah. Angel mas ini. Ya, apa meneh saiki cah nom ngelamar pekerjaan muadzin. Nggih pun mboten sida mawon. Muadzin untuk duit piro kan? Tapi Masya Allah jamaah, makanya jadi muadzin itu berat. Tidak mesti setiap saat sholat harus azan, tapi dia niatnya ikhlas karena Allah menjadi muadzin. Kalau sudah lewat 12 tahun teruskan, ya. Maka kalau dia ikhlas dan betul, maka janjinya adalah surga. Kemudian masalah penjadwalan imam, ya memang dijadwal. Kalau ada yang satu zaman Nabi SAW, imamnya ya Nabi SAW. Kalau nggak ada, pas beliau ada uzur, baru yang lain. Kalau di masjid kita kayaknya kalau satu imam berat. Itu juga sama Pak, sulit sekali. Maka boleh dijadwal, imamnya itu dijadwal, boleh. Oh, gantian terserah. Penjadwalan itu luas. Mungkin ada salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada 5 orang misalnya, gantian, boleh. Atau mungkin per hari. Oh, sehari ini si fulan, hari besok fulan, 5 waktu. Atau terserah sesuai dengan kondisi. Yang penting usahakan ada imam rawatib tadi. Supaya apa? Makmum tidak dorong-dorongan. Jadi imam itu banyak kalau di kampung gelarnya DRG, dorong, bukan dokter gigi ya, makmum dorong. Begitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cakap? Atau ada lagi? Masih ada. Nggih nggih, monggo. Ah ini tadi yang. Lah wis ngene takon boleh lho. Ya. Itu pakai mic Mas. Nggih. Nama saya Purwanto. Nggih. Calon ustad, belum ustad. Masya Allah. Barakallahu fiik. Amin. Jadi tetap kalah nek ngomong. Jadi mau yang ngomong saya tanyakan tadi masalah bacaan tambahan untuk Shollu fi buyutikum. Saya pernah membaca 2 versi. Ada yang setelah azan? Bukan, pas tengah-tengah azan. Jadi hayya 'alal falah. Sama dan dengan yang sudah azan. Oh iya, seperti itu. Nggih. Boleh dua-duanya. Oh gitu nggih. Itu aja kok Ustaz. Iya, amin. Enggak susah. Nggih. Nggih. Masalahnya pertanyaan calon ustadz gampang. Pertanyaan ustadz solid mas. Barakallahu fiik. Jadi itu boleh ya, nanti boleh. Jadi ada ulama, kapan kita ini saya tambahkan. Karena kalau saya tadi tambahkan terlalu lama waktu. Ini dipancing. Jadi shollu fi buyutikum boleh dibaca setelah selesai membaca azan. Oke? Boleh dibaca sesudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bahkan sebagian mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti dengan shollu fi buyutikum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya lebih cenderung memilih yang dibaca sesudah selesai azan.
Supaya apa? Supaya masyarakat kita ini yang belum terbiasa dengan hal-hal seperti itu tidak kaget. Bareng ngaji kok njur azane beda, aliran sesat kruduk. Wah. Ya. Makanya hati-hati. Menyampaikan ilmu, menerapkan ilmu juga lihat-lihat. Ya, kira-kira sudah siap betul belum? Maka disampaikan dulu kepada jamaah. Ilmunya dahulu, ilmui dahulu baru praktekkan. Ada pengajian tentang adzan. Besok menjelang sampaikan ada buku. Oh, ini loh, ternyata kalau hujan deras atau angin kencang ditambah itu. Masyarakat ngerti, besok praktekkan. Oke, Masya Allah. Itu lebih hikmah supaya tidak menimbulkan fitnah. Begitu ya Mas Pur? Ya, Ustadz Pur. Insya Allah. Okay. Yang lain, mungkin nggak ada tanya misalnya yang lain gitu loh, banyak loh. Kira jadi imam lima coba Bismillah kenceng pora orang takon nih. Gimana? Oh iya, baik. Saya tambahkan, ini dia. Jadi pertama saya ingin tambahkan surah Al-Fatihah itu sepakat ulama ada berapa ayat? 7. Itu enggak kurang enggak lebih Mas, enggak boleh ditawar. Tapi persoalannya ada khilaf di antara ulama. Apakah bacaan basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Ini ada khilaf. Dua-duanya memiliki dalil. Sejak zaman dahulu sudah beda. Sehingga konsekuensinya bagi yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama surat Al-Fatihah, mau nggak mau mesti dibaca. Yang menganggap itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, ya tidak harus dibaca. Baik, wallahu a'lam bissawab. Meskipun dianggap ayat pertama atau bukan, tetapi pendapat yang kuat tetap dibaca. Oke? Dibaca. Ya, karena ini masalah khilaf dan dua-duanya ada dalil. Persoalannya bukan itu yang kita hadapi. Lemoco ki lirih po seru, jahar atau sir? Mas, pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Tak kasih hadiah. Angkat tangan dulu. Oke. Rai soleng prakteke. Lebih yang prakteke. Ketika sir nggak mungkin jahar. Ketika jahar gak mungkin sir. Apa dimaksud? Bismillah ping pindho ora oleh. Ayo Mas yang bisa menjawab. Yang lain. Kan tadi kan nggih. Lho padha. Mas kacamata. Maksudnya milih sopo? Jangan Pak. Nggih. Perbedaan mazhab itu ada yang singgone rombongan sapi itu jahar. Iya. Kemudian yang lain itu padahal dulu Muhammadiyah itu belum ada waktu itu. Iya. Yang jenengan Muhammad Dinu. Jenengan miyos tahun pinten kok pirsa niku nek terima. Ada yang mazhab lain ada yang membolehkan dibaca sir. Begitu, mantap. Mantap. Oke, monggo Pak. Ngapunten Mas ya, jane jawane padha kabeh ning sing sepuh iki. Jadi begini jamaah. Ada dua pendapat. Bahkan banyak ya. Satu, pendapat sebagian ulama itu tidak dibaca sama sekali. Tapi wallahu alam jawab ini pendapat lemah. Yang kedua dibaca. Nah, ketika dibaca ini sir apa jahar? Tadi ya pendapat Imam Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau dibaca jahar. Tafadhol, dibaca jahar. Pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya dibaca sir. Silahkan dibaca sir. Tapi dalam hadis itu, kalau kita perhatikan persaksian dari Anas bin Malik, aku sholat bersama Nabi SAW, berarti jadi makmum. Abu Bakar, Umar dan Utsman semuanya ketika sholat jahar itu saya dengar bacaannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti bacaan basmalahnya apa? Sir.
Tapi ada hadis lain, suatu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Ini loh cara sholat Nabi SAW. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar. Berarti boleh. Jenengan yang mau pakai sir dibaca, tafadhol. Yang mau pakai jahar silahkan. Dua-duanya ada dalil. Tetapi kalau kita mau yang lebih tepat, sering-sering pakai sir. Karena persaksian Anas bin Malik itu umumnya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman sir. Abu Hurairah itu di akhir-akhir hayat beliau. Berarti kondisi beliau menjaharkan itu mungkin hanya sesekali. Maka ada ulama yang menggabungkan jam'ul adillah ini beberapa dalil. Kita pakai sir, sesekali pakai jahar. Itu yang paling pas. Tapi kalau sir terus boleh apa boleh? Jahar terus boleh apa boleh? Orang sholat? Ini dia. Insya Allah. Urung lulus calon ustadz, urung lulus. Iya. Jadi enak mas. Jadi apalagi mau sebentar ya mas Pur. Kita di masyarakat. Nah, saya tambahkan jamaah, kalau penjenengan datang di suatu masjid yang penjenengan tahu kalau di situ biasanya imamnya dengan menjaharkan basmalah, lalu penjenengan disuwun jadi imam, maka jaharkan basmalahnya. Ini hikmah. Kalau satu kali datang di masjid yang biasa mensirkan basmalah, Anda sirkan basmalah. Ini awal-awal, nanti habis itu supaya orang tidak kaget. Begitu nggih? Kayaknya waktunya mas. Kurang jenengan takon wani piro? Wani piro? Nggih. Nggih. Loh, terus mboten aku lana kok, Mas. Jadi saya beberapa kali disuruh ngimami. Itu di Nyun Sewu. Jangan sebut, nggak usah, pokoknya gitu aja. Jadi untuk yang bukan Al-Fatihah, itu kita baca basmalah atau enggak? Itu dengan alasan apa? Karena itu bukan bagian dari surat yang jelas, tapi itu bagian di dalam mushaf Al-Quran. Dan disunnahkan membaca awal surat dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Jadi silahkan baca. Mau sir monggo, mau jahar monggo. Kalau jahar, kalau sir. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu hukumnya sunnah. Selain Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tadi kan bagian dari ayat, sehingga harus dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Cekap? Kalau cukup gantian saya yang bertanya. Satu lagi, oke, monggo. Manut panitia wis. Pertanyaan terakhir ya. Ustaz, yang mau saya tanyakan terkait misalnya kita jadi muadzin atau imam di tempat yang masih jamaahnya awam gitu. Jadi kan jadi muadzin tapi di situ nggak lazim untuk azan 2 kali waktu subuh. Nah, itu yang sebaiknya meskipun kita sudah tahu ilmunya itu sebaiknya kita amalkan atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya jadi imam, kemudian jamaahnya juga masih awam, ketika kita jumpa ayat sajadah apakah sujud tilawah atau tidak, itu sebaiknya gimana? Baik, ini pertanyaan bagus, kasuistis. Begini jamaah, al-ilmu qablal qawli wal amal. Hukum azan pertama waktu subuh apa? Sunnah. Karena ini sunnah, maka jangan sampai ketika dipraktekkan menimbulkan kegaduhan dan fitnah. Iya, maka bukan lebih baik, yang betul, yang tepat, sampaikan dulu ilmunya kepada jamaah. Ada pengajian, ada kultum, ada ceramah. Karena ini sunnah jangan ditinggalkan, tetapi jangan dipaksakan ketika belum siap. Karena hukumnya sunnah. Kalau yang adzan asli ini nggak boleh ditinggalkan. Jadi caranya bagaimana? Sampaikan, oh ternyata bacakan fikih, buku ini ada hadis, ada fikih. Ternyata sholat subuh itu 2 kali, yang sunnah, yang sempurna. Kan gitu. Setelah jamaah tahu, ya nanti takmir ACC sampaikan. Tidak kaget. Tapi kalau belum sudah, maksudnya belum dikasih tahu sudah diamalkan, bikin gaduh, ya menewis azan digerutuk tadi. Bisa jadi. Jadi kita ketika mengamalkan yang sunnah harusnya bisa lihat kondisi. Tapi jangan gandeng sunnah itu ora sah nang kene ora perlu sunnah. Oh jangan gitu. Salah, ini tidak boleh. Karena ini syariat. Tetap disampaikan.
ya, pelan-pelan nanti supaya menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga dengan masalah sujud tilawah. Wallahu a'lam bissawab, ulama khilaf apakah wajib atau sunnah. Ya, tetapi sebagian besar setahu saya mengatakan sunnah. Ini juga sama. Itu malah bikin kacau itu. Kalau jenengan tidak kasih tahu sama jamaah seumur-umur rong tahu sujud sajadah. Begitu wasjudu wa qatarib misalnya, jenengan Allahu Akbar sujud, lah kono ruku. Karena masih subhanallah, subhanallah, masih ruku sik mesti kan gitu ya. Jadi sampaikan ilmu dahulu kepada umat jamaah. Ilmu ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji, sampaikan kultum, sampaikan ceramah, sampaikan ilmu sampai mereka paham, praktikkan. Bukan sekedar wacana, karena sebagian hanya wacana, debat-debat khilaf-khilaf hanya untuk wacana tapi nggak diamalkan. Tidak, diamalkan. Karena ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nggih? Jadi hikmah jangan terburu-buru, tapi ngemong tadi ya. Jadi muadzin, jadi imam, jadi pemimpin itu ngemong dengan ilmu dan hikmah. Ingat baik-baik itu. Pemimpin harus bisa ngemong, tapi dengan ilmu, jangan ngomongnya sagelemulah. Manut kono dijak rono manut cara. Oh enggak, dengan ilmu dia punya pendirian, punya prinsip, tapi hikmah. Kapan ini diterapkan, kapan tidak, kapan tegas, kapan tidak. Karena dia punya ilmu. Wajib, oh mohon maaf. Rukun, mohon maaf. Tapi kalau sunnah, okelah pelan dahulu. Misalnya sesuai dengan kondisi. Jadi semua dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini pertanyaan dari jamaah terakhir, saya ingin menyampaikan ini ada beberapa, masya Allah ini buku-buku wandel ini dibaca orang ya. Jangan-jangan jangan. Saya menyampaikan siapa yang sudah menjadi muadzin lebih dari 10 tahun di masjidnya. Jenengan Pak, muadzin atau imam? Muadzin, imam, makmum wis kabeh turu sih. Takmir, tukang resik-resik ya Allah. Sing kandel. Jenengan utamanya apa sebagai utama? Oh muadzin. Waduh, muadzin iki kadosin jenengan pun mboten cetha nek maos. Jatuh khatib mboten? Khatib mboten? Mboten nggih menika. Mugi-mugi migunani nggih, barakallahu fikum. Yang masih muda tapi sudah jadi muadzin tetap. Iki angel tenan ya. Sudah tetap ditunjuk apa? Tidak apa-apa. Yuk, justru itu namanya masya Allah orang yang belum ditunjuk sudah begitu, masya Allah. Oke, siap terus Mas. Bismillah ya, masya Allah. Mang milih wis karepmu Mas iki milih endi wis. Monggo, ini aja ya. Oke. Siapa yang menjadi takmir sekaligus imam masjid sudah lebih dari 10 tahun? 10 tahun Pak. Oke, ini kasih Mas. Siapa yang sudah menjadi khotib 5 tahun lebih? Jenengan Pak, 5 tahun. Oke, monggo Mas, kasihkan. Siapa yang mau jadi imam? Artinya sekarang ini ditunjuk jadi imam. Awal jadi imam. Oh iya Mas Pur. Oh iya. Tak kasih 2. Cilik-cilik. Saya gagal Yasin. Yasin apa? Enggak, kita cek. 2 enggak apa-apa. Oh iya 2. Yang kalau ini saya kasihkan yang paling muda, yang umurnya 15 tahun datang sebagai peserta. Oke, nggak ada. 17 tahun. Jiran cak cilik berapa Mas? 16. Oh 16. Sini Mas, 16. Masya Allah, barakallah. 16.
Ya, nggih, jujur banget nih. 15 17 meneng ae, jujur. Yang paling tua. Ya terserah, kira-kira jenengan merasa paling tua. 65 ada, lebih 65, lebih 65. Lebih 65. Enggak ada. Panjenengan ya pinten, Pak? Waduh, kurang sidik. Yang 65, bukan lebih. Nah, itu ada jenengan kawon niku. Monggo, Pak. Swidak gangsal, Masya Allah. Dikasihkan, Mas, jangan saya. Jenengan. Lengkap mohon, Pak. Nggih. Ya, enggak apa-apa, dapat kecil. Yang belum hafal zikir pagi dan sore. Wah, hafal kabeh, walhamdulillah ras itu. Kabeh hafal, Masya Allah. Baru seumur-umur saya ada pengajian seluruh jamaah hafal di sini. Masya Allah. Jebule ini calon ustadz semua, Mas. Saya berarti diplekoto ini tadi. Masya Allah, luar biasa. Yang paling jauh dari sini. Klaten itu atuh. Atuh nek iki atuh. Klaten nak, Mas. Gamping guru cedok. Klaten. Nanti kalau sudah punya dikasih. Kalau belum punya. Yang paling tua wis masjidnya dari sini. Satu Mas Fajri yang sekarang dulu. Ambil ini. Bonus. Dengan saya harus ada. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat di Quran yang memang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, rezeki yang berkah dan halal serta thayyib. Semoga Allah beri kita keikhlasan, ilmu, istiqamah untuk belajar, beramal dan berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam dan kaum muslimin ke depan semakin maju, masjid semakin makmur, jamaah semakin berkualitas, dan semoga Allah jadikan negeri kita ini negeri bertauhid, negeri yang adil makmur berdasarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.